Cek, cek, cek. Cek. Nah, set. Cek, dua. Cek, cek, cek. Cek, cek lah. Set, cek.
diarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes? Kenapa? Ngantuk? Lapar? Waduh, ya. Ini habis ini kita agendanya masih ada pemetaan. Setelah pemetaan baru ada penutupan. Ini sudah lengkap semua atau ada yang belum? Sudah, benar sudah. Sudah, ya. Ini nanti waktu penutupan akan ada pembacaan doa dan juga pesan kesan. Ada yang berkenan untuk membacakan pesan kesannya? Oh, Pak Agus ya, ya. Sudah saya duga Pak Agus ya kayaknya. Ya Pak ya, pesan kesannya. Heeh. Ya. Oh sama doanya, pripun? Oh satu. Yang doanya Bapak-bapak mungkin di sini ada yang berkenan. Sinten, ada teksnya nanti tinggal membaca doa. Hah. Baik, doanya nanti dengan Bapak Pak Endi. Oh baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, boleh yang biasanya kalau sudah begini hukumannya, yang paling belakang itu bergeser ke depan. Nah, daripada mendapat hukuman, monggo pindah ke depan sendiri, wes. Bahasanya kejem kalau hukuman. Oke, monggo pindah ke depan, Bapak Ibu ya ada 4. Kita tidak sedang sekolah. Biasanya kalau sekolah disuruh ke depan kan, wah tarik menariknya panjang. Nah, ternyata sekarang pun disuruh ke depan sendiri, majunya cuma 1. Monggo Ibu ke depan, Bu. Monggo, mohon maaf. Atau monggo yang di belakangnya mohon berkenan maju ke depan. Nah, kan panjang, maksudnya dari belakangnya maju ke depan. Monggo ya paling belakang aja di depan sini, Bu. Ikan sepat, ikan gabus. Nah, begitu kan, Bu. Ini masih 2. Aman, Bu. Tidak saya kasih tugas baru. Terima kasih. Yang kiri sendiri kayak belum ada yang berkenan ke depan. Masih ada 1 seat. Mahal kalau di depan sendiri biasanya, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Saya yakin penjenengan juga pengen segera kondur. Tapi insya Allah habis ini Bapak Ibu agendanya saya akan paparkan sekitar 5 menit, 10 menit hasil data yang sudah penjenengan kumpulkan. Jadi kemudian ada arahan dari Ibu Pimpinan, Dr. Ratna, dan selanjutnya kita closing. Kalau ada diskusi nanti kita akan diskusi. Eh, baik, Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu mohon izin saya paparkan tentang hasil pemetaan pelatihan dari data yang penjenengan kumpulkan. Eh, kalau tidak salah nanti kita urut ya. Catatannya mungkin segala garis besar, Bapak Ibu. Mohon izin Bu Ratna, selamat bergabung. Kami akan paparkan dulu Bu Ratna, nanti Ibu Ratna memberikan arahan untuk Bapak Ibu Kabupaten Kota yang sudah menjadi mitra kita bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun sejak
Murnajati berdiri. Mohon izin, Bu Ratna. Monggo Baik, Pak Ijan. diawali dari proses pemetaan kita yang kemarin bahwa kami mengajukan semacam Google Form. Nanti ketemu di dalam pilihan itu adalah pengajuan, pelatihan, metode, dan bagaimana kampus pilihan. Nah, bisa dibantu di slide kedua. Nah, ternyata hasil pemetaan kita saat ini sementara bahwa Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Pasuruan menduduki peringkat pertama anggaran 2026. Aplaus untuk Kabupaten Pasuruan. Dan alhamdulillah Kabupaten Pasuruan akan menjadi mitra Murnajati di dalam lab lapangan juga. Jadi nanti pilihannya. Nah, tapi jangan salah Bapak Ibu, ke depan lab lapangan itu akan berkembang kemana-mana. Bisa sampai ke Banyuwangi nanti akan kita lab lapangankan. Oke. Baik, Trenggalek nomor 2. Nah, Mojokerto nomor 3, Bondowoso dan Kabupaten Madiun sampai Sampang. Masih banyak pelatihan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setidaknya pengembangan nakes dan non nakes ini kalau Murnajati hampir semuanya nakes ya. Nakes di Jatimur masih terjaga dengan DAK non fisik. Tidak menutup kemungkinan ini kan bukannya DAK non fisik saja kan ini. Ada dari BOK, ada dari DAU dan sebagainya. Intinya alhamdulillah mungkin komitmen pemerintah ini, alhamdulillah pemerintah menjaga pengembangan SDM 20 JP per tahun atau ada ketentuan lain sehingga mereka harus mengucurkan dana. Alhamdulillah juga berkah bagi Murnajati sehingga kegiatan pengembangan pelatihan di Murnajati tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ada di bawahnya berderet 5 Banyuwangi. Saya yakin ini nanti jangan-jangan masih bertambah gitu kan? Masih bisa bertambah kan? Nah, belum ngisi. Belum lengkap. Ini SDMK saja. Yang lain belum memasukkan kan begitu kan? Jadi ada potensi 200 ke atas. Turun, monggo selanjutnya. Saya tidak bisa biasa next. Lanjut Mas Adika. Nah, ini ada Tulungagung, Pasuruan Kota. Nah, mohon maaf kalau ini ada yang keliru, disimpan saja dalam hati. Toh ini masih awal. Nah, nanti bisa dikoreksi di Google Spread yang sudah ada. Nah, ada Probolinggo, Situbondo, Pacitan, nah 4. Pacitan turun ya? Oh, 5. Nanti ada yang dimasukkan kembali. Alhamdulillah Pacitan bisa masuk banyak. Ngawi juga ini tercatat masih 2, mungkin ada tambahan lagi kayaknya menurut bisik-bisik tetangga tadi kemarin malam, tetangga Ngawi yang kayaknya mendahului kita, ada lebih dari 2, ada 4 kalau nggak salah. Sampai di Kota Madiun. Nah, ini Kota Madiun juga tercatat masih 1. Kota Madiun yang hadir sinten nggih? Bener kah? Enggak bener kan? Nah, ya, ini aman. Jadi, mohon maaf, ini data awal. Nanti dikoreksi lagi di Google Spreadsheet yang kita kirim dan akan kita laporkan di dalam BIMTEK juga koreksinya. Makatan nggih, Bapak Ibu nggih? Nah, demikian Bu Ratna sekaligus termonitor sampai ini luar biasa, di luar ekspektasi saya jujur. Karena kalau saya melihat peta DAK non fisik tahun kemarin, grafiknya turun dari 2024 ke 2025 turun. Saya berpikir, waduh jangan-jangan 2026 turun lagi. Ini kayaknya akan naik. Ya. Barokallah untuk Bapak Ibu semuanya pengelola SDMK, insya Allah kegiatan kita berjalan lancar, kegiatan penjenengan juga sukses, meminterkan, memandaikan teman-teman di layanan dan tentu saja ini akan berkah bagi masyarakat. Oke. Kemudian total 174. Terima kasih. Kami lanjut. Nah, 5 Dinas Kesehatan mengajukan pelatihan terbanyak. Tadi sudah terlihat ya. Jadi dimulai dari Pasuruan Kabupaten, Trenggalek, Mojokerto, Bondowoso, Kabupaten Madiun. Alhamdulillah. Luar biasa. Demikian Bu Ratna. Termonitor nggih Bu Ratna nggih? Ya, Pak Ijan.
Masih, Suaranya belum keluar. masih stay. Baik, saya Saya masih lanjutkan. stay. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari tahun ke tahun itu memang ada tren jenis pelatihan yang menjadi menu, salah satu menu kementerian. Salah satunya DAK non fisik. Kalau DAU kan bebas biasanya, ya. Betul ya. Kalau yang DAK itu ada menunya, ya. Nah, biasanya itu berubah-ubah dari tahun ke tahun. Tahun 2024 misalnya, menu manajemen puskesmas belutak. Tahun 2025 yang belutak ANC SHK, kontrasepsi, konseling ASI. Nah, ini ada tiga besar di situ. Tahun 2026 ternyata ANC SHK masih belutak. Allahu Akbar. Ya, artinya memang pemerintah concern pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, Alhamdulillah 22, kalau kemarin sekitar 38 pelatihan, ini masih tersisa 22 di tahun 2026. Semoga tidak ada koreksi, kami akan menyiapkan fasilitator lebih terdistribusi. Ya, baik Bapak Ibu, dan yang kedua stroke. Nah, stroke ini juga meningkat tajam. Dari tahun 2024, 5 ini ada 3 pelatihan, ini ada 18. Kemudian surveillance, pengendalian vektor binatang pembawa penyakit bagi tenaga entomolog 15. Kemudian PD3I 13. Kusta Frambusia 11. Nah, selanjutnya mulai 121212. Manajemen puskesmas ada masih ya? Nggak kelihatan? Oh, bukan. PKMN. PKMN itu dulu Gadar Matneo. Ya, Gadar Matneo. Nah, ini ada apa satu. Asuhan Mandiri Asmantoga ada satu. Emo Demo ada satu. Semuanya berderet satu, 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 satu. Eh, Alhamdulillah ada 5 besarnya benar-benar 5 besar kalau ini. Jadi selisihnya dengan yang lain jauh. Oke. Kemudian lanjut. Mas, lanjut. Bandanya ada pointer. Enggak apa-apa, wes. Tinggal sedikit aja. Kemudian sampai yang agak banyak sedikit nanti di limbah Fasiankes. Kemudian ada UBM yang 5 dan seterusnya. Alhamdulillah manajemen mutu, manajemen puskesmas masih ada. Ini yang rutin ini masih ada satu ini menjaga, mengawal pelatihan kita. Lanjut. Nah, ada 25 judul Bapak Ibu tahun 2026. Alhamdulillah. Saya tidak membandingkan dengan tahun sebelumnya secara khusus ya. Yang jelas sepertinya 2026 itu grafiknya naik lagi ya, dari turun naik lagi. Nah, kemudian 5 pelatihan yang paling diminati sudah saya sampaikan tadi, ANC SHK, stroke, kemudian pengendalian vektor, PD3I, dan Kusta. Nah, ini saya harus segera kontrak dengan para fasilitator Kusta, para fasilitator PD3I, pengendalian vektor, dan sebagainya supaya 2006 jangan kemana-mana, ke Murna Jati saja. Lanjut ke slide berikutnya. 5 pelatihan baru. Nah, ada beberapa pelatihan baru yang masuk di menu DAK dan diminati dan dianggarkan, dimasukkan dalam pilihan Bapak Ibu. Di antaranya mikroskopik, penyegaran mikroskopis malaria, kemudian tata laksana malaria, asuhan ibu hamil standar terpadu bagi bidan di Fasiankes tingkat pertama, manajemen kepegawaian. Nah, ini yang nanti akan harus kita bedah lebih konkret karena mungkin kita jarang ya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan model manajemen begini ya. Nah, kemudian ACLS. Oke, ini insya Allah bisa kita selenggarakan, pasti akan bekerja sama dengan rumah sakit. Ya. Lumayan, Alhamdulillah. Banyak yang baru, ada 5 lumayan.
Kemudian secara komprehensif hampir semuanya minta klasikal. Padahal di kebijakan pemerintah itu eh, kalau bisa blended, nah, tapi nggak apa-apa. Kita kita mau klasikal juga siap, blended juga siap, siap daring juga siap. Ada yang minta baru saja telepon ke saya di luar nakes kabupaten kota, kalau daring apa namanya komunikasi efektif berapa tarifnya Pak? 2026. Insya Allah kita jawab tadi sudah kontak dengan teman-teman. Kemudian juga ada yang blended ini sebagian ya. Cuma ini kami tidak bisa menggambarkan presentasinya, tapi dari sini sudah kelihatan ya berapa banyak yang pelatihan klasikal. Nah, kemudian, nah ini yang menjadi idola Bapak Ibu sekalian, maunya di Malang semua. 80, ini kalau saya bilang berapa persen ya? 80%-an lah. Ya, Malang, Surabaya, Madiun. Tetapi Bapak Ibu juga perlu kami sampaikan bahwa seperti yang sampaikan kemarin, mungkin juga nanti akan disampaikan Ibu ke UPT. Kami berharap nanti ada sedikit pergeseran-pergeseran tanpa menggeser anggaran penyelengan. Ya, supaya Madiun, Malang juga bisa maintenance juga tetap terjaga. Kalau 100 full botnya itu 100 kan 100% kalau Bapak Ibu di rumah sakit kan nggak sehat juga. Sehingga kita tidak bisa maintenance, tidak bisa pemeliharaan dan sebagainya. Jadi harapan kita nanti ada pengaturan-pengaturan nanti akan disampaikan harapannya dengan oleh Bu Ratna. Nah, anggaran saya anggap anggarannya semuanya sudah fix. Kan dari 51% yang fix Bapak Ibu, ketika des nggak ada pergeseran kan? Nggak ada, hampir semuanya disetujui kan Bapak Ibu. Ya sudah dianggap berarti 100% fix. Cuma lokusnya saja, ya. Sudah lokus, jadi benar-benar tinggal, ya oke, tinggal ACC saja sebenarnya. Cuma kadang-kadang yang ngedes itu kan menanyakan tarif, deskripsi gitu-gitu saja. Pada akhirnya disetujui kan. Kita juga, oh hanya metodenya saja yang tidak. Mintanya juga direkomendasikan klasikal semua. Lah ini, nggak apa-apa, yang penting sudah disetujui ya. Nanti toh itu masih kami akan minta data yang paling valid nanti. Oke, itu yang bisa saya identifikasi dari hasil pemetaan Bapak Ibu sekalian. Mbak Deni silahkan ke depan. Nah, nanti eh, teman-teman yang sudah hafal dengan Mbak Deni toh. Nah, sedikit saya berikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu dari Mbak Deni terkait dengan pemetaan ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semua yang telah menginput data kemarin. Seperti yang dipaparkan Pak Yayan, itu kondisi saat ini dan besar harapan kami nanti di koordinasi lanjut kita. Terlebih barangkali nggak perlu koordinasi setelah ini langsung Mbak Deni saya geser Madiun, Madiun, Madiun. Begitu. Jadi eh, seperti yang disampaikan Pak Yayan bahwa memang kami berusaha untuk memetakan lokasi kampus ini yang rata begitu Bapak Ibu karena memang teman-teman pegawai Munajati memang tersebar di 3 kampus itu sehingga kalau misalkan mayoritas di Malang kita tetap ambil tenaga dari kampus-kampus lain gitu dan itu tentunya sangat berpengaruh sekali di kami. Jadi besar harapan kami setelah ini dipenggalih lagi Bapak Ibu di otak-atik lagi kiranya yang anggarannya masih memungkinkan untuk terjadinya misalkan ke Madiun, kami sangat berharap atas kesadaran Bapak Ibu sendiri yang meminta untuk digeser ke Madiun. Tapi kalau misalkan sampai di limit nggak ada yang minta geser Madiun, nanti saya yang ganti hubungi untuk nego. Oke, gitu kurang lebihnya itu barangkali Pak Yayan. Terima kasih. Oke, terima kasih
Mohon maaf Bu Ratna, habis ini biar disampaikan kesan dan pesan lagi Bu Ratna sekaligus penutup dan arahan terkait dengan BIMTEK ini. Matur suwun. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan peserta kepada yang terhormat Bapak Agus Prayitno dipersilahkan. Oh, nah, mantap. Ya, kendur. Cek, bismillah. Mohon izin, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Hari ini kita semuanya diberikan kesempatan mulai kemarin sampai hari ini. Mungkin sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Ratna Yulianti MM, yang terhormat juga Bapak Muncul Wiyana Eskepnes Mkep alias Pak Yayan, dan Bapak Ibu moderator ya kalau nggak salah, fasilitator ya dari Morna Jati, dan juga teman-teman semuanya yang hari ini hadir ya. Alhamdulillah, ini sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kita semua. Karena memang terkait dengan pelatihan yang saat ini dibutuhkan oleh kami Nakes, itu memang tentunya harus langsung top ya, artinya dari bawah ya, artinya dari teman-teman langsung di wilayah ya. Jadi kalau ini kan kemarin kita sudah diajari bagaimana teman-teman itu di puskesmas langsung mengisi masing-masing. Jadi mereka akan sangat paham dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau sebelumnya Pak, biasanya kita itu moro-moro, ujuk-ujuk itu disuruh aja. Pak Agus, besok budal pelatihan iki. Opo iki gitu kan ya. Tapi hari ini kami bersyukur banget bahwa kita diberikan kesempatan untuk memilih sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita masing-masing. Mungkin sebelum kita hapus dulu untuk Murajati. Ya. Itu tentunya satu yang luar biasa buat kita semuanya, dan insya Allah ini akan sangat berguna Bapak, Ibu, ke depan, sehingga sekali lagi kompetensi daripada ahli atau tenaga kesehatan ini akan benar-benar bisa di-upgrade ya ke depannya seperti itu. Dan bukan lagi kita sekedar mengikuti perintah ataupun mengikuti tugas yang diberikan kepada kita, tapi kita bisa mengusulkan bagaimana kita ke depan ini bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang tenaga kesehatan, apapun itu mungkin profesinya. Nah, dengan ini sekali lagi terima kasih untuk semua tim dari Morna Jati, semuanya. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di sini dalam kondisi yang lebih baik, lebih sehat, dan insya Allah lebih sukses. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Untuk teman-teman semua juga terima kasih ya. Hari ini meskipun cuma 2 hari, kita sudah lumayan kenal ya Bu ya. Kenal kan Bu ya? Hafal dengan temennya? Nanti kalau belum kenal, kita lanjut di grup DNA ya. Insya Allah kalau kita berniat baik, akan diberikan jalan yang terbaik, dan insya Allah semua niat untuk silaturahmi akan mendapatkan sesuatu yang banyak, entah itu rezeki, entah itu umur, dan sebagainya. Mungkin demikian. Sebelum saya tutup, izinkan saya baca sesuatu ya. Beli pisang bareng mertua, yang paling manis pisang raja. Kesan pertama biasa aja, lama-lama jatuh cinta. Satu lagi boleh ya, terakhir. Nggih. Ada hewan suka makan pisang. Jangan lihat saya Ibu ya. Ada hewan suka makan pisang, makannya di atas pohon jati. Semoga semuanya berumur panjang. Sampai jumpa lagi di Morna Jati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Agus Prayitno atas penyampaian kesan dan pesannya. Hadirin, acara selanjutnya
Sambutan dan pengarahan sekaligus menutup pelatihan secara resmi oleh Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Munajati kepada Ibu Dr. Ratna Yulianti MM dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Pak Yayan dan juga Bapak Ibu peserta BIMTEK TNA yang saya izin bergabung kembali. Mohon maaf sebelumnya saya tidak mengikuti secara full kegiatan di Lawang, kegiatan BIMTEK ini. Ya, dalam posisi hari ini saya sedang berada di luar kota dalam perjalanan pulang untuk menuju Batu kembali. Untuk arahan saya terkait BIMTEK ini, ya mungkin saya akan mereview materi dari pemetaan kebutuhan pelatihan telah dilakukan oleh teman-teman ya. Tadi saya melihat bahwa pemetaan kebutuhan pelatihan itu sudah dihitung berdasarkan jumlah pelatihan, kemudian ada metode, ada kampus, dan juga tema ya, judul pelatihan. Kalau misalnya dari jumlah pelatihan itu, alhamdulillah terima kasih dari UPT, Latkesmas Munajati. Saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada semua dinas kesehatan kabupaten kota yang menjadikan Munajati sebagai mitra untuk pengembangan kompetensi SDM nakesnya. Kemudian sesuai juga dengan cita-citanya Presiden Prabowo, juga visi Jatim Sehat ya. Itu dari pelatihan-pelatihan di Subang itu sudah sesuai, dan semoga nanti UPT Latkesmas Munajati itu dapat memfasilitasi semua kegiatan itu supaya bisa berjalan efektif dan bisa menghasilkan output hasil pelatihan yang optimal. Kemudian dari lokasi kampus ya, UPT Latkesmas Munajati itu memiliki beberapa kampus memang yang tersebar di beberapa daerah ya, tapi tentunya memiliki sumber daya yang sama, sarana prasarana, Widya Iswara, dan juga narasumber internal maupun eksternal ya. Semua fasilitas positifnya juga semuanya sangat mendukung. Tidak ada perbedaan yang membuat penyelenggaraan pelatihan itu akan berbeda, tetap sama, karena memang pengendalian mutu pelatihan itu harus selalu dilakukan. Bapak Ibu, sesuai dengan arahan dari BPKAD beberapa bulan yang lalu bahwa semua aset dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, termasuk Munajati tentunya, itu harus bisa dioptimalkan ya, karena memang semua juga bersumber dari anggaran pemerintah, dioptimalkan supaya tidak menjadi idle aset atau aset yang rusak. Jadi harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai menjadi fungsi dari instansi itu sendiri. Nah, kami memiliki 3 tempat, ya tentunya itu harus kami optimalkan juga. Berbagai anggaran ya telah kita upayakan untuk bisa memelihara aset, tentunya tidak akan seimbang kalau misalnya hanya terpusat pada satu lokasi ya. Jadi alangkah baiknya ada pemerataan ya. Besar harapan saya untuk bisa melakukan pemerataan di 3 lokasi. Meskipun tidak melakukan pemerataan itu harus seimbang berapa persentasenya, tetapi tetap bisa menggunakan aset itu secara optimal ya. Besar harapan kami teman-teman bisa menerima dari Dinkes Kabupaten Kota. Oleh karena itu ya nanti teman-teman dari Munajati bisa menyusun jadwal atau metode yang tepat lah untuk bisa memfasilitasi teman-teman tanpa harus memberatkan anggaran dari teman-teman dari Dinkes Kabupaten Kota. Ya. Pemerataan pelatihan ini juga ya sudah dengan pemetaan itu nanti tujuannya juga sesuai ya dengan kondisi lapangan, tentunya dengan metode supaya sama-sama bisa berjalan efektif ya, relevan, dan manfaat program pelatihan itu tidak berkurang sama sekali. Jadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program pelatihan. Jadi kemudian untuk metode, saya rasa metode sama ya, tentunya akan disesuaikan menurut kebutuhan Bapak Ibu dari dinas kabupaten kota.
UPT Latmas Polda Jati itu siap memfasilitasi semua. Baik Bapak Ibu, dari kegiatan selama 2 hari, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasinya hadir di Lawang, di UPT Murna Jati. Dan apabila ada yang tidak berkenan, saya atas nama pribadi, atas nama UPT dan juga teman-teman panitia, kami minta maaf lebih dahulu ya. Jadi selama kembali beraktivitas di tempat masing-masing, semoga apa yang dilaksanakan selama 2 hari ini, pelaksanaan kegiatan BIMTA itu akan jadi amal baik buat kita semua, buat Bapak Ibu, ya, dan juga buat teman-teman Munajati. Amal baik yang tercatat bisa membawa berkah diri sendiri dan juga keluarga masing-masing serta kabupaten dan masyarakat yang ada di tempat asal. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan BIMTEK training analis pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 saya tutup secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya kembalikan ke MC ya. Tapi saya tetap stay on cam. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ratna. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Menangkupkan tangan kiri di tangan kanan di dada kiri. Dipersilahkan duduk kembali. Hadirin sekalian, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hendy Febrian Syafi'i. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memimpin doa dengan menurut ajaran agama Islam bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional. Semoga yang hadir beserta keluarga diberi kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbal maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi saratil maut wa najatan minan nar wa minal hisab. Allahumma nabil qalbi bi nurin sayyibana wa tarafi fi li walidayya wa ilah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alhamdulillahi alamin. Alhamdulillah. Atur nuwun. Hadirin, demikianlah rangkaian acara penutupan BIMTEK TNA telah kita lalui bersama. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan sikap. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan ruangan, kita berfoto bersama terlebih dahulu.
Dokter Ratna sudah bisa meninggalkan Zoom. Monggo teman-teman panitia seluruhan, Garlat, Dalmut, silakan ikut pertama-tama foto. Ya. Ya. Monggo skenario-nya diatur supaya bisa tercakup semuanya. Jangan tracking. Skenario-nya foto bagaimana? Di depan seperti kemarin atau berdiri di depan terus belakangnya walaupun banyak. Cukup kan? Cukup. Nah, cukup. Ya, seperti peserta. Ada yang di atas. Nanti biar background-nya kelihatan. Kemudian ada yang berdiri di bawah. Monggo. Dari 16 puskesmas yang terbanyak memilih pelatihan ini sehingga itu yang bisa kami Diajukan. ajukan seperti itu. Oke. Nah, Kemudian pertanyaan saya, apakah seluruh pegawai puskesmas itu pasti dia masuk ke dalam klaster apa-apa saja? saya kurang tahu kalau sekarang sih setahu saya sudah Iya, menggunakan seluruh kelas pegawai. masuk. Nggih. Jenis pegawai apapun Saya kurang tahu dia akan sudah langsung terbagi menjadi 5 klaster. Ya, nggak ada yang umum ngambang, nggak ada ya. Ya, maksudnya itu. Nah, ini Mas Adhika, berarti sebelum saya masukkan di sini, apakah selain puskesmas ada nggak yang kasusnya seperti puskesmas ini tadi instansinya? Nggak ada. Kalau puskesmas ada tambahan selain tugas utama sebagai dokter, ya, kemudian juga ada menu klik yang di situ masuk klaster mana yang akan kita buatkan seperti itu. Ya, oke. Bisa aja dokter, misalkan di puskesmas tuh ada 2 dokter ya. Bisa aja satu dokter dia ditaruh di klaster ibu dan anak, yang satunya ditaruh di klaster penyakit menular misalkan. Nah, ini kan sebenarnya kebutuhan kompetensinya sudah berbeda. Meskipun sama-sama dokter, tapi kebutuhannya sudah berbeda seperti itu. Bisa ya, Mas ya? Oke, berarti khusus untuk puskesmas, gitu ya. Khusus untuk puskesmas, itu nanti selain uraian tugas dari jabatan kita sebagai PNS itu apa, akan ada menu klasternya, dia masuk di mana, supaya nanti memudahkan dalam pemetaan juga, begitu. Oke, deal Bapak Ibu di sini, semua setuju? Setuju ya? Jadi tidak mengubah, istilahnya tidak memfokuskan hanya di klasternya saja, jabatan aslinya dia juga tetap di situ menjadi yang utama juga. Profesinya ya, jabatan fungsional atau profesi, pokoknya jabatan dia apa gitu tetap masuk di situ. Begitu ya Bapak Ibu, setuju? Oke, baik, terima kasih. Ada lagi tanya. Iya, silakan. Misalkan pelatihan yang sudah dia ikuti, apakah ada pengisian tahun berapanya? Ada nggak Mas tahunnya? Ada. Ya, Oh, ya. coba akan diklik sama Mas Adhika. Ya, baik. Ada. Iya, yang rencana ini ya Bu ya, yang rencana pengembangan kompetensi itu ya. Yang jadi di awal pelatihan yang sudah diikuti apa itu ada nggak? Belum. Oh, belum ada. Oh, Dia diikuti tahun berapa? Sehingga kami tahu apakah ini perlu diupdate atau untuk meng-ACC ya. Kalau seandainya dia butuh lagi pelatihan dengan judul yang sama. Begitu. Butuh tambahan data tahun. Jadi itu diikuti. Jadi mungkin ketika pelatihan konseling HIV/AIDS, ketika diklik ini kan ada pilihan sudah atau belum. Setelah itu ada tahun yang telah diikuti ya. Oh gitu, baik, akan kami tambahkan. Bagaimana? Ada
Kalau expirednya apakah nanti dari SDM kesehatan masing-masing entah dokter atau perawat apakah wajib mengisi expirednya? Memilih istilah ini perlu update atau tidak, Nyi? Kalau misalkan ada yang sudah mengisi, misalkan sudah dilatih di tahun 2020, kemudian kami menganalisa ini untuk kebutuhan 2026. Sebenarnya kan sudah lebih dari 5 tahun. Jadi ini sebenarnya kalau dia sudah mengisi 2020, kalau memang ada anggaran masih cukup, bisa kita tetap ajukan untuk diupdate untuk mengikuti pelatihan yang sama. Oh iya. Jadi Intinya seperti kalau dari kami sebagai dari mengembang aplikasi ini, jadi kok sepertinya lebih mudah hanya tahunnya saja. Jadi dari Dinkes sendiri yang menganalisa. Bisa jadi takutnya nanti kalau kita tambahkan kewajiban untuk mengisi expired, jadi nggak mau ngisi. Begitu. Jadi memang dari sisi aplikasi kita membuat tampilan sesederhana mungkin pasti. Yang kedua yang mudah untuk dimengerti. Yang ketiga bagaimana isiannya tuh sangat sedikit. Ya, jadi harapannya dari puskesmas, dari tenaga kesehatan itu mau mengisi. Begitu, mungkin Bapak. Untuk expired mungkin belum dulu ya Bu. Kita masukkan tahunnya saja sudah cukup ya. Oke, baik, akan kami tambahkan ketika nanti sudah klik sudah ini akan kami tanyakan kembali tahun berapa untuk pelaksanaan pelatihan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Ya, Ibu. Terima kasih. Mohon izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, saya Ibnu, menambahkan yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang terkait pengembangan kompetensi di ILP itu kan dari Kemenkes sudah ada standarnya. Nah, kebetulan itu juga di depan ditampilkan pelatihan konseling HIV/AIDS. Nah, mungkin di situ bisa ditambahkan menu ataupun diinjekkan ya Bu Lady terkait pemenuhan kompetensi di klaster 4 itu adalah penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Sehingga ketika memilih pelatihan HIV itu nanti berarti dia sudah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan di klaster 4 seperti Klaster itu itu. sudah ada ya? Iya, sudah Kemenkes sudah ada standar per Di klaster. Kemenkes ya, kami nanti Iya. minta informasi tersebut ya. Iya. Ini nanti akan memudahkan itu Mas. Jadi kalau seandainya dia di klaster apa? Klaster 4 gitu ya. Klaster 4 Daftar penelitiannya itu Iya. ada. Iya. Apa? Standar kompetensi yang dipersyaratkan di klaster 4. Kalau tadi disampaikan bahwa menu yang ada di situ kan sesuai dengan Siakpel. Nah, menu item-item yang ada di Siakpel itu sudah memenuhi di klaster berapa seperti itu. Contohnya selain yang nakes itu juga kader itu ada 22 kompetensi dasar kader di ILP seperti itu. Demikian boleh diterima kasih. Baik. Jadi dari Kemenkes sudah ada kalau klaster 1 itu kompetensinya apa saja begitu ya. Ada berapa kompetensi rata-rata berjumlahnya? Kan kita ada 5 nih ya. Ada 5 klaster. Ada Kalau di klaster 1 itu terkait manajemen. Iya, itu ada berapa contohnya? Kompetensi yang dikembangkan, keterampilan, langsung total. Manajerial. Totalnya ada berapa? Kepemimpinan, perencanaan. Cuma 4. 8. Oke, nggak banyak ya. Bisa ya. Berarti mungkin kan di Siakpel ada manajemen puskesmas. Nah, itu untuk memenuhi kompetensi di klaster 1 manajemen. Untuk kita bisa mengkonekkan apakah MP ini berkaitan dengan itu tidak bisa. Ya, jadi yang pas kita bisanya membantu untuk memasukkan klaster ini ya, urean kompetensinya itu apa saja. Jadi begitu dia klik tadi yang puskesmas itu tadi ya, dia klik di klaster 1 gitu ya, otomatis dia nggak perlu ngetik lagi gitu loh. Kecuali yang job desk dia utama ya, itu yang dia ketik. Begitu dia ngeklik yang klaster 3 gitu ya, itu udah nggak perlu ngeklik karena sudah otomatis ada. Nah, kemudian untuk
dia memilih pelatihan apa saja, seandainya yang manajemen tadi, dia ngeklik pelatihan MP gitu, itu dia bisa. Karena dia sendiri yang nanti mengkawinkan, lek job deskku ini berarti saya butuh pelatihan ini, kayak gitu ya. Iya, kalau job desk di klaster ini butuh pelatihan ini, dia bisa ngeklik itu tadi. Kemudian setelah itu dari atasan langsung yang akan mengkoreksi begitu. Ini rodok kadon gitu ya. Ini memang manajemen, tapi ini yang khusus kepala puskesmasnya, kayak gitu ya. Seandainya ada menu pelatihan yang memang itu untuk kepala puskesmas, seandainya ini bukan, nah itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan koreksi gitu ya. Jadi memang di kami tidak bisa mengarahkan ya untuk seandainya klaster ini yang bisa diklik pelatihan ini enggak bisa ya. Iya, begitu. Jadi harus disesuaikan sendiri. Begitu ya. Karena memang kita judul menunya, menu Siakpol itu berapa menu, Mbak? Pelatihan kemarin judulnya. 700-an. Jadi kalau kemarin ada yang mengusulkan, bisa dibikin ininya gitu ya. Saya khawatir itu nggak jadi-jadi nanti TNA-nya ini ya. Akhirnya 700 nanti dia bisa ngeklik ke depan ya, tahun 2026 mungkin kita baru akan mengembangkan lagi yang kita coba dari yang tahun ini. Oh, ini rata-rata pelatihannya di sini ya, sambil kita lihat petanya yang dibuat di tahun 2025 ini. Nanti 2026 baru kita kembangkan lagi yang kita coba, kita kawinkan begitu. Karena standar dari Kemenkesnya sendiri juga tidak ada yang klaster ini harus ikutnya pelatihan ini gitu, enggak ada. Kan yang ada cuma kompetensinya aja gitu. Gitu. Tapi masukan ini benar-benar sangat bagus ya, karena benar-benar kita butuh sekali menambahkan, termasuk kriteria, kemudian termasuk klaster ini tadi. Dan kalau kita tidak ada pertemuan ini, saya yakin bisa jadi ya masih kurang berfungsi ini TNA-nya gitu ya. Jadi kita akan mengakomodir apa yang dibutuhkan sesuai dengan di kabupaten kota begitu ya. Jika memang itu bisa kita akomodir, akan kita akomodir saat ini begitu. Gitu ya Mbak ya. Mas bisa dengan enggak tuh? Baik Bapak Ibu, mungkin untuk sesi pertanyaan kita cukupkan dulu. Mungkin kita untuk kerja kelompok apa mboten? Sudah mencoba, ada kendala tidak? Mungkin dari meja sini dulu. Bapak Ibu sudah mencoba untuk login, membuat akun? Sudah ada kendala ketika ngisi profil? Sudah. Kalau bapak-bapak saya kurang yakin kalau yang bapak-bapak belakang karena tidak bawa laptop ini. Iya. Seandainya ya izin dari Kabupaten Mojokerto ya. Jadi gini Mas, ini kan gini, seandainya kita salah input ya. Contohnya ini tadi kan kebetulan saya isi itu pakai emailnya yang lain, bukan email individu. Nah, ini kan kita harus riset. Nah, mungkin ditambahkan untuk fitur riset ya Mas ya. Untuk email terutama itu. Apakah nanti ikut yang di instansi, kayak yang biasanya kan aplikasi itu kan dari instansi bisa riset ke bawah. Contohnya lupa email atau lupa password kan bisa kita riset dari akun instansi ya. Apakah seperti itu? Apakah bisa individu langsung minta riset password atau emailnya? Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk saat ini memang tidak kami tampilkan untuk riset passwordnya, karena untuk akun demo itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk riset di SDM kesehatannya, nanti yang bisa ngeriset tidak perlu ke kami, tapi dari pengelola data atau pengelola kepegawaian masing-masing puskesmas. Seperti itu.
Jadi juga tidak perlu menghubungi dinas kesehatan, misal dari Kota Mojokerto, dari Kabupaten Mojokerto. Misal dari Puskesmas, saya lupa password karena atau saya lupa email. Kalau lupa password nanti kami sediakan, sudah kami sediakan untuk lupa password. Tapi kalau lupa akun, lupa email dan lain sebagainya, cukup menghubungi dari pengelola data. Nah, nanti teknisnya terkait siapa-siapa pengelola datanya, mungkin nanti kami akan membuat mekanisme seperti kami memberikan form yang diisi oleh Puskesmas untuk siapa yang ditugaskan sebagai pengelola datanya. Seperti itu. Bisa lebih dari satu. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak harus misal tidak usah KTU-nya, tidak perlu. Jadi siapa yang ditugaskan nanti mempunyai hak akses untuk mereset dari akun itu. Begitu Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Mohon maaf, kalau kami dari Dinkes kan tadi kita sudah coba buat akun, berarti non Fasiankes. Namun ketika kami dimintai data di dalamnya, kami seperti jadi personal gitu. Nah, mohon arahannya karena kami kan bukan personal. Teman-teman. Baik, memang dari Dinkes itu nanti tetap personal Ibu. Jadi isi datanya tetap personal masing-masing. Jadi sehingga nanti dari kami ketika ingin menghubungi juga bisa langsung ke personalnya. Jadi memang dari personal, misal dari Ibu, dari Dinkes Kabupaten Pacitan, tetap mengisi email pribadi, nama dan lain sebagainya meskipun tidak melakukan asesmen. Begitu. Dan tidak mengisi apa namanya tambah pengembangan kompetensi hanya sebagai akun pengelola data. Itu bisa. Seperti itu. Jadi memang nanti namanya bukan yang seperti nama SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tidak. Jadi tetap nama personal. Seperti itu. Karena nanti harapannya yang login misal ada ibu dan ada petugas lain. Nah, itu kita berikan akses dua juga. Seperti itu. Jadi dari Dinkes Kabupaten Pacitan misal menugaskan dua sebagai pengelola data, akunnya tetap dua, tidak satu. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami, Bu. Jadi registernya tetap pribadi. Oke. Oke. Oke, siap. Baik. Ada misalnya yang nama. Oke. Untuk verifikasinya. Jadi dari verifikasinya tetap nanti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Tapi tetap di namanya tetap nama pribadi, Bu. Seperti itu. Nah, karena di yang tampil
SDMK itu nanti monggo bisa nanti Enggak, ya, ini aja. semua orang yang bekerja di maka itu ini ada grup WA yang isinya kita ditambah dari semua panitia dan nanti ketika Bapak Ibu membutuhkan informasi termasuk teman-teman itu semuanya ada di sana. Dan itu. Ya. Iya. Mas, kalau di sebelah sini. Mungkin kami akan bagi tim dari saya, Mbak Nadia, Mas Wahid, dan juga Mbak Dinda bisa untuk mendampingi dari setiap meja. Bapak Ibu monggo ini nanti akan didampingi yang Mbak Dinda dan Mas Wahid. Baik. Mana Mas Wahid? Oh, Mas Wahid. Mas Wahid, Mbak Dinda monggo. Terus Mbak Nadia. Monggo Bapak Ibu langsung dicoba saja untuk aplikasinya, untuk register. Tadi ada juga pertanyaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan terkait untuk nama. Jadi beliaunya takut jadi sasaran ketika nanti ada masalah terkait pengembangan kompetensi. Nah, yang ditakutkan beliau adalah itu. Jadi yang approval ini nanti adalah dari pengelola data di tingkat puskesmas, bukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, jadi semisal saya tenaga kesehatan puskesmas, saya perawat, gitu. Saya setelah mengisi yang mengapprove itu adalah pengelola data di tingkat puskesmas. Lalu di Dinas Kesehatan, contoh tadi dari Kabupaten Pacitan, itu langsung memiliki hak akses untuk melihat seluruh asesmen yang sudah diisi dari puskesmas tersebut. Jadi dari Dinas Kesehatan tidak tampak dan tidak ada kewajiban untuk approval seperti itu. Jadi itu harus digarisbawahi Bapak Ibu. Jadi approval cukup di tingkat pengelola data di puskesmas masing-masing seperti itu. Bisa dicoba, misal dari Bapak Ibu ada yang hadir dua orang, satu bisa seluruhnya mendaftar dulu dan mengisi asesmen, terus nanti bisa disampaikan ke tim kami, akan kami beri akses ke kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Jadi langsung bisa melihat menunya seperti itu. Monggo langsung bisa dicoba.
Ada sebentar Pak.
Tadi juga sempat bergantian sholat, ya? Belum sholat? Belum. Bapak, Ibu, teman-teman fasilitator, sudah 4:30 lebih dan sebagian belum ada yang belum sholat. Monggo. Kita segera closing dulu, tapi sebelum saya closing untuk agenda sore hari ini, teman-teman IT mau menyampaikan pesan. Monggo, Mas Adika, silahkan dulu. Cek. Oke, terima kasih Pak Yayan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya dan juga masukan-masukan yang luar biasa pada kami. Yang jelas untuk tahap awal ini kami mentargetkan yang mengisi adalah dari puskesmas. Seperti itu, dari puskesmas. Jadi untuk pengembangan kompetensi itu memang kami hanya menampilkan judul pelatihan yang berbasis di Siakpel. Seperti itu. Nah, Dinas Kabupaten Kota itu nanti kami berikan akses untuk melihat nanti puskesmas yang berada di bawah Bapak Ibu itu nanti sudah mengisi atau belum dan juga bisa mendownload seluruh rekapannya. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Mas, di menu ini di aplikasi ini kok belum ada menu untuk pengelola datanya, untuk melihatnya. Nah, ini nanti mekanismenya adalah dari kami akan memberikan format untuk bersurat pada kami dengan syarat yaitu dari Dinkes sudah mendaftar akunnya lalu menugaskan SDA-nya untuk menjadi pengelola data. Begitu juga untuk puskesmas juga. Nanti formatnya juga sama. Jadi nanti aksesnya akan kami beri ketika sudah sudah mengirim ke kami berupa format tersebut. Jadi tampilannya kurang lebih seperti tadi. Kita izin Pak untuk sebentar. Tampilannya sama. Tadi untuk Kabupaten Pacitan sudah mencoba untuk aksesnya. Nanti yang ada di dinas, lalu Kabupaten Kota. Coba yang Pacitan, Pak. Nah, di Pacitan ini sudah ada satu yang terdaftar dan satu belum. Lalu di mana puskesmasnya? Nanti ada di klik detail. Nah, di klik detail ini Bapak Ibu dari Dinkes bisa langsung memilih nama puskesmas yang ada di Dinkes Bapak Ibu. Contoh di Tunjung Rejo, Mbak. Tadi yang sudah diisi, puskesmas atas, ya. Nah, Tanjung Rejo apa Tunjung Rejo tadi? Yuk. Tanjung Rejo apa Tunjung? Oh, Tanjung Sari. Mana? Tanjung Sari. Nah, Tanjung Sari. Nah, coba scroll ke galeri atas, Mbak. Nah, ini tadi sudah ada satu yang mendaftar dan juga sudah melakukan satu asesmen. Di bawah akan muncul. Yang di bawah adalah nama pelatihan dan ketika diklik SDM yang mengisi asesmen juga sudah muncul. Nanti ketika diklik coba disetujui dulu, Mbak. Ya, yang menyetujui ini bukan dari Dinkes. Dari puskesmas masing-masing pengelola datanya. Seperti itu. Coba langsung disetujui langsung. Lalu masuk. Nah, dari Dinkes bisa yang pertama menu yang tadi, lalu yang kedua adalah nanti di menu laporan atau rekap data. Detail, Mbak, langsung detail aja enggak apa-apa. Puskesmas Tanjung Sari. Nah, seperti ini ada dua permintaan pelatihan, lalu coba direkap yang menu sidebar kiri. Oh, Pacitan. Belum masuk ya Pacitan. Tanjung Sarinya. Sudah di-approve. Yang bawah. Coba itu langsung oh itu.
Oh, ini karena yang dibuat login adalah akun administrator Murnajati, jadi yang muncul adalah semua. Nanti coba diekspor aja Mbak langsung, ekspor Excel-nya. Nah, nanti fasilitasnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasil akhirnya dari Dinkes Kabupaten Kota akan mendapatkan fitur seperti ini. Begitu Pak Yayan? Kurang lebih ada cukup karena sudah 4:30 dan juga belum sholat juga. Baik, monggo Pak Yayan. Ya, terima kasih Mas Andika dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari pertama sudah kita lewati dan semoga Bapak Ibu sudah bisa proses sesuai dengan yang disampaikan oleh teman-teman IT sehingga teman-teman Bapak Ibu di Kabupaten Kota sudah bisa mengentry melalui aplikasi yang kita buat. Dengan apabila masih ada hal-hal masukan Bapak Ibu semuanya, kekurangan-kekurangan dari aplikasi ini, masukan Bapak Ibu akan kita terima, kita proses di kemudian hari. Syukur nanti bisa menjadi fitur baru yang bisa memfasilitasi Bapak Ibu semuanya sehingga aplikasi ini benar-benar bermanfaat kedua arah. Ya, semoga saja bisa kita selesaikan dalam waktu cepat. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sampai di sini. Bapak Ibu boleh melanjutkan isoma, sholat, dan nanti malam boleh istirahat, menikmati suasana malamnya di Murnajati. Belum pernah ya Bapak Ibu. Semoga sudah pernah, tapi tidak sering kan? Nah, monggo dinikmati saja, jangan tegang-tegang Bapak Ibu. Kalau BIMTEK TNA ini nggak boleh tegang ya. Yang belum terpenuhi, yang belum bisa, nanti bisa masih ketemu Mas Andika. Kita buatkan grup WA, ada apa-apa bicara di grup WA. Yang pertama itu, Bapak Ibu sekalian juga, perlu kami sampaikan bahwa tahun ini sama, kita selalu berbenah di dalam pelayanan terkait dengan besok ya. Bapak Ibu sudah setor laporan pemetaan usulan, tetapi mohon maaf karena di sini juga ada perencanaan kegiatan rehab, perbaikan asrama, tentu mohon maaf mungkin sebagian kami boleh izin Bapak Ibu mengalihkan misalnya ke Madiun, boleh di Madiunkan, ada beberapa pelatihan yang bisa digeser-geser supaya apa? Kami juga bisa berbenah pelayanan di sini. Karena kalau mintanya mau alang kuape. Moga-moga nanti Bapak Ibu bisa mulai mengedit lah. Jangan sampai yang misalnya dipertimbangkan dengan anggarannya. Jadi monggo mulai nanti malam misalkan nggak capek ya monggo, kalau sudah capek ya silahkan. Yang penting sudah kami informasikan, syukur penjenengan bisa itu mulai diedit pilihannya lokasi yang di aplikasi yang di-share Mbak Deni. Begitu Bapak Ibu nggih? Ya, bismillah, semoga bisa kita kurangi ke arah Madiun juga supaya Bapak Ibu juga, yang penting jangan sampai mengganggu ritme Bapak Ibu juga. Kami berharap Bapak Ibu bisa kami geser sebagian ke Madiun dengan tentu persetujuan panjenengan. Syukur panjenengan sudah bisa mulai mengentry untuk Madiun lah, sekali-kali ke sana supaya nanti juga rehab atau persiapan yang di Lawang juga menjadi lebih bagus. Tahun depannya lagi kita ready lebih banyak ruangan. Baik Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu boleh langsung sholat, tapi di belakang ada yang harus dibawa Bapak Ibu. Monggo panitia bisa melanjutkan. Matur suwun, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar. Untuk saat ini makan malam sudah tersedia di Sasana Bojana. Bagi yang Bapak Ibu tidak menginap, bisa menikmati makanan. Sebelum keluar ruangan ini, monggo mengambil kalau di kami adalah seminar kit. Seminar kit dari kami ada kaos dan juga ada tas dan lain sebagainya. Lalu untuk agenda besok akan dijelaskan oleh rekan kami Mbak Dinda. Itu nanti besok berkumpul di sini jam berapa Mbak Dinda? Mbak Dinda, besok pagi
Besok pagi berkumpul di depan Aula Majapahit jam 7. Lalu kita akan ada giat di Kebun Teh dan juga ada outbound di Kebun Teh. Jadi monggo Bapak Ibu bisa menikmati hari ini, beristirahat terlebih dahulu dan persiapan untuk besok outbound. Baik, terima kasih. Bapak Ibu nggak usah khawatir, outbound ringan saja. Kita besok bersenang-senang di Kebun Teh. Setengah outbound nanti ngebreak di Kebun Teh, minum menikmati kopi teh di Kebun Teh pun monggo dinikmati. Kembali ke sini kita pemetaan. Syukur ada yang sudah menggeser-geser. Kalau enggak nanti kita akan ngobrol sebentar saja. Kemudian Bapak Ibu boleh lanjut pulang. Sebelum duhur bolehlah kita akhiri, tapi kita siapkan makan siang. Yeah.